Kemeriahan dan gemerlap Festival Musik Elektronik Internasional Jakarta Warehouse Project DWP pada 13 hingga 15 Desember 2024 di G-Expo Kemayoran meninggalkan aib. Sejumlah anggota polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran diduga melakukan pemerasan. Kelakuan buruk anggota Polri itu viral setelah beberapa penonton terutama dari Malaysia berbagi pengalaman di media sosial. Mereka mengaku ditarik untuk dites alkohol, tes urin, dan berujung diperas polisi saat asik menikmati konser sejumlah DJ. Jadi sorotan, Kementerian Pariwisata dan Polri pun bergerak cepat. Reputasi Indonesia jadi taruhan. Apalagi Festival DWP merupakan event musik terbesar di Asia Tenggara. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri menyatakan ada 20 polisi yang diduga memeras penonton. Mereka yang terlibat menjalani sidang etik sejak 31 Desember 2024. Ada 45 penonton warga Malaysia yang mengaku dites urin dadakan dan diperas. Total barang bukti mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari penelusuran tim Informan menemukan korban pemerasan ternyata bukan hanya warga Malaysia, tapi juga penonton Indonesia. Bagaimana pemerasan itu terjadi? Pas daripada sel itu dipanggil lagi masuk ke ruang unit, ngobrol lah kita kan sama penyidik. Bang, bro, lu nawar berapa tadi? Gue, izin bang, aku nawar 20 bang. Ah yang bener lu. Udah 100 juta aja, 2 kepala, kalian keluar malam ini. Jakarta Warehouse Project 2024 benar-benar meriah. Selama 3 hari, Festival Musik Elektronik Internasional yang sudah ada sejak tahun 2008 ini menghadirkan sejumlah disc joki terkenal. Tapi kemeriahan itu berbuntut malu. Dunia musik dan pariwisata Indonesia tercoreng. Kelakuan minus sejumlah polisi Indonesia disorot dan viral di media sosial setelah disebut-sebut melakukan pemerasan terhadap penonton dari Malaysia. Kevin, penonton DWP dari Jakarta Utara, mengungkap apa yang terjadi saat konser DWP. Di konser itu, Kevin mengaku jadi korban pemerasan yang dilakukan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Ya, betul. Betul ya? Benar, ya. Di sekitar tanggal 15 ya, tanggal 15 itu kan karena dari 14 ganti ke 15 tuh Sabtu ke Minggu tuh, pas yang ada Armin. Nah, setelah show Armin jam 3.15 lah, gue didatengin beberapa orang. Wih, muka lu enak banget bro. Mau abis makan apa lu? Sini ikut kita dari Sat Narkoba, Polda Metro Jaya. Di situ gue sempet nanya, lu yang bener lu ada surat tugas gak? Ada, dikasih lihat. Ada kartu anggota gak? Ada, tapi kasih lihat tapi dikit-dikit. Terus gue pikir ya udah deh, kita coba lihat aja karena dia rame, gue dipeluk, gue ikutin tuh ke gerbang keluar. Di gerbang keluar gue sempet nanya sama security, Pak ini beneran? Mereka nggak ngapa-ngapain, oh berarti ini beneran. Dan disitulah gue dibawa ke Polda Metro Jaya ya. Kira-kira tiba itu jam 5 pagi lah, karena kan jalan dari gate-nya DWP keluar kan lumayan jauh, terus kita naik mobil ke Polda Metro Jaya. Tiba di Polda, kita dites urin,
Habis dites urin, foto-foto sebentar, dijeblosin ke sel. Jadi setelah dijebloskan ke sel, sekitar pukul jam 3 sore, kita dibalikin ke ruang unit, itu untuk di BAP ya, diketik-ketik. Ya kayak nama, tempat, berapa orang kesananya, terus ya data diri kita lah, kita didata. Nah setelah daripada penyidik yang melakukan BAP pengetikan, lanjut ke satu orang nih, yang dia adalah good cop bad cop lah ya permainannya. Kira-kira dia ngajak kita ngobrol, hobi kita olahraga ya, kok kamu badannya olahraga gini. Ujung-ujungnya lu jangan telepon anggota ya, lu jangan manggil orang ya, lu beresin di sini aja, nanti lu sama si PH, penasehat hukum yang ditunjuk. Tapi sudah di warning, jangan panggil orang, jangan panggil anggota, lu ikutin cara main kita pakai PH kita. Nah selanjutnya datanglah PH itu dan memperkenalkan diri. Anda ini kan kedapatan positif, maka kami akan mengajukan rehabilitasi. Kami dari bersedia didampingi secara hukum oleh kami. Ya saya menyatakan bersedia, jelas dong saya bersedia. Setelah menyatakan bersedia, ya ngobrol-ngobrol bahwa ini sifatnya pengajuan dan segala macam. Selesai dengan figur bernama. Keluarlah kata-kata, di sini tidak ada 86, di sini semua sifatnya pengajuan, denda yang berlaku adalah 800 juta, berapa angkanya dari kamu? Jujur, saya tidak langsung menjawab. Lah, 800 juta, saya bilang, dari mana nih angkanya gitu kan? Ini kan nggak ada barangnya, gitu ya. Nah, dia kembali bertanya, jadi berapa angkanya dari kamu? Izin bang, saya bukan orang kaya, dari saya 20. Oke, kalau gitu saya ajukan. Berikutnya, dimasukkan lagi ke sel. Nah, setelah di sel itu saya bertemu ya dengan si bule sih, ada bule yang dia juga nanya, berapa angkanya? Lu diminta berapa? Saya dicas 800 secara denda, tapi saya nawarin 20. Terus saya tanya sama si bule, kalau mister berapa? 300. Oh, mungkin karena mister foreigner kali, jadi a different price, slightly higher price gitu kan. Terus, sorry mister, ada evidence? Ada. Oh, kalau ada evidence beda mister. Nah, masuk ke sel, ngobrol nih sama satu anak. Dia nawar 30. 30 itu dia dimasukin dari Jumat malam itu sampai Minggu belum keluar dia. Nah, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata aku dapatkanlah pasarannya itu kayaknya 100 juta deh per kepala. Nah, selepas daripada sel itu, dipanggil lagi masuk ke ruang unit, ngobrol lah kita kan sama penyidik. Bilang, bro, lu nawar berapa tadi? Gue, izin bang, aku nawar 20 bang. Ah yang bener lu, udah 100 juta aja, 2 kepala, kalian keluar malam ini. Karena gue udah nggak tahan, ya udah, oke. Tapi saya cari pinjaman dulu ya, sama ambilin handphone saya di hotel ya. Jadi disitulah kira-kira pemerasannya. Oknum-oknum ini mengganggu rumah kita ya gitu kan, dan jadi seolah-olah itu mereka yang bertingkah seperti kekanak-kanakan berbuat gaduh. Itu dasar awalnya. Tapi berikutnya saya melihat, oh ini memang harus ada yang diperbaiki dan memang sedang diperbaiki oleh Polri sendiri. Bukan masalah uang, ini ada yang nggak bener. Dan saya mau sebagai warga negara, semoga saya berguna nih, saya ungkap semua modus operandinya. Bagaimana cara mereka melobi korbannya, mendatangi, mengintimidasi. Mereka melakukan foto selfie di depan rumah. Seolah-olah saya orang yang berutang tidak bayar. Cara-cara seperti ini kan intimidatif, menurut saya ya, intimidatif. Karena saya tahu cara-cara seperti itu. Yang saya harapkan dari kasus saya, yang satu, oknum-oknum ini ditindak tegas. Dalam artian ditindak berdasarkan hukum yang berlaku, karena kelakuan mereka ini selain daripada meresahkan, sangat membuat malu lah. Itu kan cara-cara mereka yang kekanak-kanakan, malam minggu mendatangi rumah orang, mengkondisikan, nanti kalau dibilang didatengin yang lain, bilang ya nggak ada kasih-kasih uang orang, ada kasih kok, itu kan urusanmu, uang juga sudah di kamu, kenapa saya yang harus bercerita untuk membantu kamu? Satu. Kedua, ya saya berharap modus operandi pemerasan seperti ini nih, masyarakat dapat belajar dan memahami bahwa ini loh cara mereka bermain. Nanti ujung-ujungnya diarahin ke PH, nanti negoin sama PH. Yang ketiga,
PH nakal ini pun sebenarnya harus ditindak sih, menurut saya. Karena ini menjadi sebuah presiden buruk bagaimana bisa ada gerombolan pemeras berkeliaran kan di dalam unit yang dipelihara oleh oknum-oknum berseragam. Mereka berusaha membuat sebuah skenario bahwa pokoknya kalau kamu nanti ditanya atau diperiksa, jangan bilang kamu ada kasih-kasih uang, tapi tetaplah pada cerita bahwa kami bantu, bahwa mereka membantu saya untuk lepas daripada malam itu bisa pulang dan tidak ada uang di sana. Padahal ada. Nah, uang itu berarti masih di PH itu atau gimana posisinya? Nah, untuk uang ini lucu nih. Jadi di 31 Desember jam 2 pagi ya, ini udah nggak wajar ya. Ada yang ngebel rumah saya. Dan itu dia mengakui dia utusan dari penasihat hukum. Intinya dia membawa pesan, kami ingin segera mengembalikan uang tersebut. Tiba-tiba, tapi karena posisi sudah jam 2 pagi ngebel rumah orang, saya marah. Kamu pulang, saya nggak mau bicara. Di tanggal 2 atau tanggal 3 saya mesti cek lagi ya bukti transfernya. Ada dana masuk dari mereka. Jadi mereka tiba-tiba mengembalikan karena kasus ini terus bergulir kan. Ya kita berterima kasih lah kepada Div Propam Polri yang terus melakukan penyidikan sehingga mereka ini wah yaudah kita pulang-pulangin deh uangnya nih, panik nih deh mereka nih gitu. Dan ada yang lucu ya. Jadi kan ditanya, "Kenapa uangnya dipulangin?" gitu kan. Oh, karena nggak berkat katanya. Uangnya nggak berkat. Iya, karena ketahuan, Bos. Yang di unit saya sih ada tiga, dia bule, istrinya sama temannya bule juga. Mereka dari Malaysia. Yang Malaysia itu dikasih dimintain berapa, Bro? 303 kepala. Mereka yang 300 apa? 300 juta. Berapa? 300 juta, 3 kepala. Mereka yang unik ini, mereka ini disergapnya di hotel. Jadi lagi tidur enak-enak disergap. Agak apa ya? Agak menjadi sebuah pertanyaan bagaimana bisa disergapnya di hotel lagi tidur. Tapi saya mulai sedikit banyak mulai mengerti sih bagaimana cara mereka melakukan cek posisi dengan membaca email atau apa. Karena saya juga dilakukan seperti itu oleh mereka. Jadi mereka itu melakukan cek posisi itu kan kita pikirnya kalau handphone mati aman tuh. Ternyata setelah mereka mendapatkan email kita, mereka itu bisa melakukan cek posisi terhadap kita secara akurat walaupun handphone kita dalam posisi mati. Kenapa saya bisa ke arah sini? Karena mereka itu sangat panik saat mereka melakukan cek posisi saya sedang berada di Mabes Polri. Dan di hari itu, Sebelum ke cek posisi, gue mau nanya, maksudnya ini mereka yang mendapatkan cek posisi kan harus punya nomor handphone, harus tahu handphonenya, email kan? Nah itu dari mana mereka dapat polisi? Karena lu berbicara cek posisi, ya. Itu ada interaksi di mana? Yang saya lihat sih di parkiran itu sebenarnya kan di sana itu tuh banyak aparat berseragam, polisi seragam itu pakai baju coklat semua, berjaga-jaga. Nah waktu kita nunggu, kok ada ya pedagang kaki lima jualin barang nih. Barang itu dalam artian mereka pakai kode mega, mega bang, mega D. Mega itu adalah kode barang drugsnya lah kan. Nah itu mereka nih pedagang kaki lima berjualan di lapangan parkir, di depannya ada anggota. Nah di situ mereka melakukan transaksi seperti ini. Kamu transfer dulu ke saya minta ya nomor handphone kamu. Nanti saya akan ngabarin kita ketemu di mana, di gate berapa untuk memberikan barang tersebut, gitu kan. Nah disitulah terjadi pertukaran nomor dan kemungkinan dari nomor ini langsung dibolak-balik datanya lah oleh mereka. Bisa dibilang di lokasi parkiran, ya. Di lokasi parkiran. Kalau di dalam saya nggak tahu, karena saya pun sudah ramai lah di dalam. Kalau di luar saya lihat. Tahu dari mana? Ada yang jualan narkoba di lokasi DWP di luar kan? Ya. Karena saya melihat sendiri mereka menawarkan barang itu dan ada yang tertarik melakukan transfer, bertukar nomor. Pengakuan Kevin kami konfirmasi ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Namun kami tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Soal DWP nggak? Ke Mabes. Ya, nanti Mabes. Untuk pemeriksaan yang makasih ini yang ke Mabes juga. Kasus DWP menampar citra Polri.
khususnya di Tres Narkoba Polda Metro Jaya yang dinilai punya banyak prestasi. Di dalam sidang baik itu nanti etik ataupun kalau memungkinkan mungkin terbuka untuk pidana, nanti kita lihat Mabes Polri bagaimana. Ya, sama-sama kita melihat dan tidak mungkin Mabes Polri akan menutup-nutupi. Semuanya sudah terang benderang, kerja kami sudah bisa dilihat sebagai sebuah bentuk transparansi. Kami sudah seperti ikan di dalam akuarium yang bisa dilihat oleh siapapun. Dan kami juga tidak akan mentolerir setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami. Namun demikian juga kami juga sangat mengharapkan keterbukaan dari masyarakat bahwa apapun pelanggaran dari anggota kami, tolong harus berani melaporkan kepada kami. Mantan Dires Narkoba Polda Metro Jaya dan mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional BNN Arman Depari menyoroti kasus ini. Operasi semacam itu sebenarnya sering kita lakukan, khususnya untuk tempat-tempat hiburan malam, baik yang terbuka maupun tertutup. Nah, operasi ini biasanya dalam tanda kutip oleh masyarakat disebut razia. Nah, dalam istilah kita penegakan hukum, dalam kasus narkoba itu disebut intervensi ke tempat hiburan malam. Apakah memang mereka ini sudah diberikan bekal, dalam tanda kutip lagi, bekal pengetahuan, bekal ilmu, sudah di briefing, sudah diberikan arahan, sudah dijelaskan seperti apa yang harus kita lakukan untuk penanganan narkoba, dan apakah mentalitasnya sudah kita persiapkan. Itu tugas pimpinan. Tapi kalau itu tidak disampaikan, tidak dibekali, kemudian mereka melakukan pelanggaran yang mungkin mereka tidak tahu, hanya ikut perintah yang di atasnya saja, nah ini tidak fair. Tapi kalau itu memang sudah dilakukan, mereka tetap melaksanakan seperti tadi itu, ini namanya orang-orang yang brengsek, jangankan dipecat, digantung aja boleh. Menurut saya. Itu perbuatan oknum yang brengsek itu. Tidak ada seperti itu. Yang ada itu kalau kita memberikan semacam kompetisi kepada anggota kita, bongkar kasus yang besar sebanyak-banyaknya, dan yang mempunyai jaringan, bukan target apa yang diperoleh. Itu orang yang sakit kan itu kalau ada yang mengarahkan seperti itu. Abang sebagai mantan Dir Narkoba Polda Metro Jaya melihat junior-junior abang mungkin ya di bawah ini, bagaimana tanggapan abang melakukan hal itu? Kalau itu dilakukan, satu aja tanggapan saya, kembalilah ke jalan yang benar, itu aja. Kalau memang tidak ditemukan padanya barang bukti, maka dia wajib untuk direhabilitasi. Dan tidak ada biayanya? Tidak ada. Tidak ada biayanya ya? Tidak ada. Nah, untuk rehabilitasi ini pun masih ada lanjutannya, ada langkah selanjutnya, yaitu ajukan dia ke tim asesmen. Nah, nanti ketika dia diakses, baru diputuskan ini orang perlu direhabilitasi atau tidak. Nah, sekarang kalau cuma sekali dia make, kan dia tidak tergantungan. Dia ada kecanduan. Nah, kalau misalnya itu yang ditemukan, juga masih harus ditentukan. Dia ini direhabilitasi, dirawat jalan, atau rawat inap. Begitu, bukan kemudian terjadi negosiasi, kamu pilih mana nih? Kalau kamu pilih A, harus transaksi begini, kalau pilih B, transaksinya harus begini. Nah, itu yang salah.
Hingga 14 Januari 2025, sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP telah menjatuhkan hukuman kepada 20 polisi yang terlibat kasus ini. Mereka dapat sanksi pemecatan hingga demosi. Bukti yang berhasil kita amankan, kita sita 2,5 miliar sekian. Dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Sidang yang keempat yang sudah selesai, ya menyidangkan Anit dengan putusan demosi 8 tahun, pansus 30 hari, dan dinyatakan perbuatannya memang perbuatan yang tercela. Jumlah polisi yang dihukum diperkirakan bakal bertambah sebab sidang etik terhadap anggota lain masih berlangsung.